Pagi ini Pak Eko kembali hadir bersama video pembelajaran pada pagi hari ini Jumat tanggal berapa ya? 30 ya, 30 Juli 2021. Masih di tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Kita memang belum bisa sepenuhnya ke tematik ya. Kita ulah dulu pendalaman kita materi permuatan pelajaran dulu, baru nanti kita kaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Itu namanya tematik ya. Baik, pada pagi hari ini Pak Eko akan menyampaikan pelajaran yang kita belum mengenal pelajaran SPDP ini ya. Di kelas 6 ini ya, terutama Pak Eko belum menjelaskan. Pada pagi hari ini Pak Eko akan menjelaskan mengenai karya seni patung ya. Karya seni patung ya. Di pagi hari ini. Perhatikan ya gambar. Ada patung apa ini? Patungnya siapa ini? Nah, jelas. Kalau patung itu saya yakin kalian sudah mengenal yang dimaksud patung itu seperti apa itu. Ini gambar patung Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta itu ya, sebagai dua orang proklamator yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Nah, secara ilmu pengetahuan, patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan atau tumbuhan ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Ini pengertian secara harafiah ya, patung ya. Nah, bisa dipahami ya, patung itu apa itu. Terus fungsi patung, nah ini ada gambar Candi Borobudur, kemudian ada Monas itu ya. Fungsi patung itu satu, religi sebagai sarana ibadah ya. Untuk agama tertentu banyak ya yang menggunakan sarana patung untuk sebagai sarana ibadahnya. Kemudian untuk monumen itu seperti Monas ini, Monas ini monumen untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah. Ada patung atau monumen nasional atau Monas itu kan singkatannya monumen nasional itu ya. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah untuk konstruksi bangunan. Nah, kemudian nomor 4 untuk penghias bangunan, hiasan ya. Bisa di dalam atau di luar ruangan gitu ya. Kemudian dinikmati keindahan. Nah, ini fungsi seninya ya di sini ini, menikmati keindahannya ini. Ya hanya sekedar dipajang gitu aja itu. Nah, semuanya bisa dinikmati keindahannya ini. Ini fungsi-fungsi patung. Paling tidak ada 5 ini ya, religi, monumen, kemudian untuk konstruksi, kemudian penghias bangunan, kemudian dinikmati keindahannya itu untuk estetika. Fungsi patung ya. Kemudian alat dan bahan pembuatan patung, itu ada setiap karya seni pasti ada alat dan ada bahan gitu ya. Alat yang biasa digunakan yaitu ada butsir, ada meja putar, cetakan, palu, pahat, serta amplas. Kemudian bahan-bahan untuk membuat patung itu ada bahan lunak, ada bahan keras. Bahan lunak seperti tanah liat, lilin, sabun, ada plastisin.
Terus ada lunak ya, bahannya lunak. Kemudian ada bahan keras. Contoh bahan keras ada batu, ada kayu jati atau kayu yang lain, kemudian marmer, itu jenis batu juga itu. Ya, itu semuanya adalah benda atau bahan keras. Bisa ya, mudah ini pahami. Kemudian, nah ini contoh bahan lunak ya, bahan tanah liat, kemudian yang diputar di tanah. Diputar di mejanya ini untuk membuat pot, ataupun nanti bisa untuk buat gerabah dan lain-lainnya. Vas bunga ya, bisa itu. Teknik pembuatan patung, ya, tekniknya itu disesuaikan dengan bahannya. Nah, setiap bahan memiliki teknik yang berbeda-beda. Nah, tekniknya itu ada yang namanya membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi. Ya, memahat, mencetak itu bagaimana? Nah, silahkan kalian bisa buka di buku LKS ya, ada itu ya. Silahkan untuk dibaca, terus kemudian di stabilo, ditandai itu. Ya, biar kalian sambil juga membaca gitu. Terus untuk membuat patung itu dengan teknik memahat, ya membutuhkan bahan yang keras seperti kayu atau batu. Ini contoh memahat itu ya. Alatnya biasanya pahat atau bisa tatah gitu ya. Kemudian ada palu untuk memukulnya. Nah, ini dibutuhkan keterampilan yang luar biasa itu. Yang tidak mudah itu. Kemudian merancang pembuatan patung itu ya. Nanti kalau buat patung itu langkahnya ada membuat sketsa, kemudian memilih alat bahan yang sesuai, kemudian memilih teknik yang sesuai dengan alat dan bahan tadi. Itu. Ya, tentunya kalau bahan tanah liat ya tidak perlu dipahat gitu. Ya. Ada teknik cetak misalkan, ada alatnya ada itu. Cor, ya. Cor itu kan seperti cetak itu ya. Nah, ini ya contoh-contoh materi kita pagi ini, sedikit aja ini pengetahuan tentang patung ini. Ya. Yang paling penting adalah kalian nanti bisa membuat karya patung itu. Makanya videonya ini saya cepatkan. Karena nanti ada tugas membuat karya itu. Nah, silahkan untuk ada 2 kegiatan. Kegiatan 1 silahkan mengerjakan silakan dikerjakan di buku tematik ya, buku tugas tematik. Jangan lupa diberi nama, hari, dan tanggal gitu ya. Kemudian 5 ini sebutkan apa yang kamu ketahui tentang patung. Nomor 2 sebutkan fungsi patung. 3 jelaskan perbedaan buatan patung dengan cara membutsir dan memahat. Nah, perbedaannya apa itu? Silakan kalau tadi tidak kami jelaskan, tujuannya adalah kalian untuk berliterasi, mencari sumber informasi yang lain yang lebih istilahnya literasi, sumber literasi yang lain atau buku, tujuannya untuk membangkitkan atau memotivasi kamu untuk membaca. Gitu. Begitu juga nomor 4 dan 5. Silahkan kalian mencari sumber yang lain. Internet boleh, atau buku di buku LKS itu juga ada itu, walaupun tempatnya tidak jadi satu, terpecah-pecah. Nah, tapi ada salah satunya itu. Setiap daerah di Indonesia memiliki patung sebagai bangunan monumental.
sebagai ciri khas suatu daerah. Sebutkan 5 patung atau sebagai bangunan monumental beserta daerah asalnya. Gitu. Jadi yang dimaksud patung di sini tidak patung yang kecil di dalam rumah, itu tidak ya. Sebagai bangunan monumental. Gitu ya. Seperti contoh-contoh yang saya sudah sebutkan di depan tadi. Begitu juga nomor 5. Selain di Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara juga memiliki patung atau bangunan monumental. Sebutkan 5 patung atau bangunan monumental beserta negara asalnya itu ya. Selain Indonesia ya, sebutkan 5 negara lain. Kemudian di sana ada bangunan yang khas, yang monumental atau yang bisa berupa patung. Nah, itu apa itu? Silahkan dicari ya, cari itu. Itu kegiatan 1. Kegiatan 2 seperti ini. Kalian hari ini membuat karya patung dari tanah liat. Dari sabun. Maaf ya. Dari sabun ya yang mudah didapat atau tidak, kalau kalian tidak punya kan bisa beli di warung terdekat itu ya. Ya, sabun yang baru aja. Yang lama kalau masih tebal ya nggak apa-apa. Yang sudah dipakai yang kalau masih tebal. Itu kalau masih tipis ya janganlah. Yang murah aja, jangan yang mahal itu ya. Yang wangi boleh. Ya, warnanya terserah ya. Bebas sesuai dengan kreasi masing-masing. Baik, itu untuk membuat patung ya dari sabun. Temanya silahkan dipilih satu aja ya. Ya, jadi tidak jadi satu gitu. Ada bunga, motifnya bunga, terus ada tanaman atau hewan. Hewan itu. Silahkan memilih salah satu. Kemudian laporkan ini sebelumnya laporkan kegiatannya nanti ada 3 foto ya. Kegiatan 2 membuat patung ini ada 3 foto. Yang satu, yang pertama foto membuat foto diri. Foto diri itu berarti foto kamu sambil memegang sabun. Nah, sabunnya dipegang itu ya, sabun sebelum dibuat patungnya. Itu. Jadi satu foto diri itu fotomu sendiri itu ya, foto kamu memegang sabun dan alatnya boleh cutter ya, cutter itu ya, boleh cutter atau pisau itu. Tapi paling enak ya cutter kecil, cutter atau silet kecil, pisau kecil boleh. Gitu. Kemudian foto sedang mengerjakan, selfie boleh. Kalau tidak ada yang memfotokan, selfie boleh. Foto sedang mengerjakan. Terus, yang ketiga foto beserta karya yang sudah jadi. Jadi silahkan dikerjakan di foto karya yang sudah jadi, silahkan untuk difoto beserta dirimu ya itu. Jadi 3 foto itu ya, foto bahan sebelum dikerjakan masih utuh, kemudian ketika sedang mengerjakan satu aja, pertengahan boleh, di awal-awal juga nggak apa-apa itu ya, atau pertengahan aja boleh itu ya. Sedang mengerjakan, kemudian foto setelah jadi, nah, itu 3 foto ini. Kenapa seperti ini? Karena tahun lalu itu setelah saya cek gambarnya itu ada foto milik karyanya bukan karya sendiri itu ya, karya teman yang lain itu. Jadi saya ingin kamu benar-benar walaupun hasilnya kurang maksimal misalkan, tapi tetap hasil karyamu sendiri, tulisanmu sendiri gitu ya. Itu ya. Silahkan tadi hasil kegiatan 1 mengerjakan 5 soal tadi, kemudian kegiatan 2
nanti diunggah atau diupload di Google Classroom seperti biasa. Ya, di Google Classroom seperti biasa. Pak Eko tunggu ya sampai siang ya. Gitu. Ya, demikian dari Pak Eko. Selamat bekerja, selamat berkarya, tetap jaga kesehatan dan selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, baru. Ini ya.